Let's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Belakangan ini banyak rumor yang tersebar mengenai konser Coldplay di Jakarta. Nah, di media sosial ada informasi bahwa Coldplay akan menggelar konsernya di GBK pada tanggal 15 November nanti. Wah, nggak sabar banget nih. Untuk Moji Buddy yang mau menonton konsernya, kalian bakal siapin uangnya atau justru siapin foto bareng KTP nih untuk pinjam uang. Semoga konsernya berjalan dengan lancar dan nggak di PHP ya. Bersama saya Edward Fidiadi dan kita mulai Moji Pagi dari kasus penembakan di kantor MUI. Yang jadi pertanyaan publik saat ini, siapa sebenarnya pelaku penembakan kantor MUI yang mengaku sebagai wakil NAMI? Benarkah ia petani coklat yang tidak terkait dengan jaringan terorisme? Berikut penelusurannya. Kita ke informasi lain yang juga menjadi sorotan publik, nyawa seorang perempuan harus melayang karena diduga ada celah cukup besar di antara pintu lift Bandara Kuala Namu. Pertanyaannya, kenapa bisa ada celah seperti itu? Keluarga korban pun melaporkan 6 perusahaan termasuk Angkasa Pura ke polisi. Seorang ayah di Pati, Jawa Tengah tega membuang bayinya yang masih berusia 3 bulan. Ironisnya, ia justru berpura-pura kehilangan sang anak, kemudian melakukan ritual pencarian bayi. Seorang anggota polisi dikeroyok 2 pemulung di Bandar Lampung, Lampung. Kejadian itu dipicu kesalahpahaman terkait uang kembalian yang jatuh. Selanjutnya kita ke Ibu Kota Moji Buddy. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di Kedoya yang dijadikan tempat penyimpanan obat-obatan terlarang. Dan untuk mengelabui petugas, tersangka mengubah bagian depan rumah menjadi sebuah bengkel mobil. Moji Buddy, selalu awasi anak-anak Anda saat bermain atau berada di luar rumah. Di Ibu Kota, aksi pelecehan seorang pria pengendara motor terhadap 2 bocah perempuan terekam kamera pengawas atau CCTV. Dan kemana-mana Moji Buddy, karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Edward Fidiadi. Pemerintah Provinsi Lampung cepat-cepat memperbaiki jalan rusak untuk menyambut Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan tiba Kamis ini. Salah satu ruas jalan yang diperbaiki adalah di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Hujan deras yang melanda Sumedang, Jawa Barat menyebabkan sejumlah kawasan mengalami longsor. Selain menerjang permukiman, longsor juga menutup akses jalan warga. Tebing setinggi 20 meter di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendadak amblas. Akibatnya seorang pengendara motor yang tengah melintas menjadi korban hingga kendaraannya terjatuh ke dasar sungai. Kita ke informasi lainnya, Hari Raya Idul Fitri sudah lewat, namun bahan pangan di sejumlah daerah terpantau belum normal. Bahkan masih ada yang mengalami kenaikan. Moji Buddy, Hari Pendidikan Nasional memang hanya diperingati 1 tahun sekali. Tapi PR atau pekerjaan rumah dunia pendidikan tanah air masih tersebar di berbagai penjuru negeri. Di pedalaman NTT, siswa berjalan tanpa alas kaki sampai ke sekolah demi sepatu awet. Seperti apa jalan yang harus mereka tempuh setiap hari sampai harus seperti itu? Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai perayaan Idul Fitri di Gedung Putih. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Di informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi tuan rumah perayaan Idul Fitri 2023 di Gedung Putih.
Namun acara tersebut harus diwarnai kontroversi usai salah satu wali kota yang menjadi tamu undangan mendadak dilarang hadir tanpa alasan yang jelas. Sebuah video yang menampilkan perjuangan seorang tenaga kesehatan membantu ibu hamil di pedalaman Papua ramai di media sosial. Selengkapnya dalam Sosmed Update. Kita ke informasi lainnya, sejumlah kucing peliharaan warga menjalani vaksinasi rabies di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Vaksinasi rabies yang digelar secara gratis oleh Sudin PKPKP ini disambut baik sejumlah warga demi menjaga kesehatan hewan peliharaan mereka. BMKG melaporkan sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada pagi hari diperkirakan berawan, sementara di siang hari hujan petir dan angin kencang berpotensi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dan berikut perakiran cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Moji pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Daud Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji pagi berikutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.